Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, Pak Yaki. Kita lanjutkan kembali, Pak. Ada beberapa pertanyaan masuk dari WhatsApp interaktif kami. Yang pertama ada Bapak Jason dari Jakarta menanyakan energi, Pak. Sudah buy di level 300 next resisten untuk jangka pendek dan juga untuk pekan depan katanya. Nah, sebenarnya energi masih menarik ya untuk di hold selama bertahan di atas 320, 324 ya. Dengan batas stop loss itu di bawah 310. Jadi kalau Pak Jason mau hold sebenarnya masih bisa. Kalau mau BO support nanti bisa tunggu di area 310, 320. Dan resistance terdekat jika pun rebound itu terdekat di area 342 sampai 350 dan resistance berikutnya di 358 sampai 372. Jadi masih menarik sih untuk di hold selama bertahan di atas 324. Baik, support yang diwaspadai 324, 300 atau berapa, Pak? Di 310. Oke, Kalau 310 sampai ya. 310 better stop loss sih karena memang ada potensi untuk balik ke 280 sampai 300-an. Baik. Beralih ke Malang, ada Bapak Victor dari Malang ini menanyakan saham SMBR, Pak. Saya akan coba cek. Mohon analisis support dan resistennya. Hari ini berbalik melemah di 312, intraday tertinggi hari ini di 338. Ya, SMBR kalau masih gagal bertahan break dan bertahan di atas 328, 334, ini hati-hati karena memang cenderung rawan koreksi lagi dengan support itu terdekat di area 300 dan 282. Jadi hati-hati kalau Pak Victor masih hold dan turun di bawah 300 berarti support terdekat berikutnya di area 282 sampai 286 ya. Jadi menurut saya sih kalau break di atas 300 better stop loss dulu atau cut loss nanti buyback di area 282 sampai 286. Karena memang lihat candle hari ini dan pattern-nya cenderung sell on strength sih untuk hari Senin. Baik, selanjutnya ada Bapak Purnomo, tidak menyebutkan lokasinya, menanyakan saham WIFI, Pak, Solusi Sinergi Digital Tbk. Di harga 2.000-an penutupan hari ini layak beli tidak ketika sesi pertama dibuka di Senin pekan depan? Ya, kalau memang mau baru entry WiFi, sebaiknya sih better buy on di atas 2.000 atau buy on spot di area 1930 sampai 1935. Jadi Bapak punya dua pilihan, Pak Purnomo, bisa buy on break di atas 2.000 atau buy on spot di area 1930 jika koreksi. Karena memang masih ada ruang untuk koreksi dan cenderung masih sideways ya kalau lihat pergerakan sejak 16 Mei 2025. Resistance terdekat jika menguat itu ada di area 2050 sampai 2140-an. Dan kalau masih kuat, ada potensi untuk uji resist sejak Februari 2025 ya di sekitar 2.300 sampai 2.400-an. Jadi masih menarik sih. Cuman kalau belum bisa break di atas 2.100 cenderung koreksi lagi dan sideways sih. Baik. Selanjutnya ada Ibu Dewi di Bogor, Jawa Barat. Terima kasih juga sudah berpartisipasi menanyakan saham AMRT ini, Pak. Ambil posisi di 2350. Nyangkut, Pak, tapi belum terlalu lebar loss yang didapatkan. Masih bisa di hold tidak? Support yang mungkin bisa diwaspadai sehingga tidak terlalu menggerus dari sisi profit ataupun dari level entry yang masuk di 2350. Oke, support terdekat kalau memang Bu Dewi masih mau di hold itu ada di sekitar 2.250 ya kalau memang mau di hold. Nanti kalau mau buyback lagi bisa dilakukan di area 2190 sampai 2.200. Jadi memang tekanan jualnya masih ada sih. Cuman kalau yang perlu diperhatikan oleh Bu Dewi adalah kalau Senin nanti AMRT-nya bisa bertahan di atas 2320 sampai 2330, cenderung ribuannya cukup bagus untuk AMRT untuk balik ke level 2400 sampai 2420-an. Jadi besok bisa diperhatikan di area 2320, 2330. Kalau break atau jebol better jualan dulu karena ada posisi untuk balik ke 2250 sampai 2200. Yeah. Cuman kalau bertahan di atas 2320-an kayak hari ini dan rebound itu harusnya cenderung Ibu bisa sell on strength sih di atas di area 24 sampai 2420-an. Baik, Ibu Dewi di Bogor ambil posisi AMRT di 2350, penutupan hari ini di 2330 melemah di 2,10%. Selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak Yaki menanyakan saham Goto, Pak. Hari ini Goto salah satu penopang dari sektor teknologi, melesat di atas 5%. Ada kaitannya tidak, Pak, dengan rencana pemerintah yang terbaru ini terhadap bisnis dari Goto ini? Ya agak dilema sih Mas, karena kalau lihat dari rekaman YouTube ya antara anggota DPR dan Kementerian Perhubungan nih, jadi banyak tanda kutip biaya yang tidak ada peraturannya dan kemungkinan ini bisa dihilangkan atau dipotong atau dikurangin maksudnya. Dan ini kan otomatis berpotensi mengurangi pendapatan yang diperoleh oleh Goto. Cuman itu masih asumsi ya. Iya. Cuman kalau dari pergerakan chartnya
ini Goto masih bearish dan sideways, cuman yang jadi perlu perhatian adalah kalau Goto bisa rebound di atas 6162, potensi penguatan Goto cukup bagus untuk balik ke level 68 terdekatnya dan atasnya lagi di area 75 sampai 77. Jadi besok bisa Senin dikonfirmasi apakah Goto bisa break di atas 6162 atau tidak. Karena kalau nggak bisa break di atas 6162, cenderung balik lagi koreksi ke area 56. Kalau bisa break harusnya bisa lanjut ke 68 terdekatnya, atas lagi di 75 77. Baik, tapi support yang mungkin diwaspadai Pak, sebelumnya juga sempat ke 57 Pak Yaki? Ya, support yang ada itu di area 54 56. Kalau jebol bisa Oke. balik ke 50, kalau kuat harusnya bisa buyback lagi sih. Baik, penutupan hari ini di level 60 menguat di 5,26% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Selanjutnya menanyakan saham cuan Pak, tidak menyebutkan nama dan lokasi, arah menjelang stock split Pak Yaki? Cuan menarik untuk akumulasi buy selama bertahan di atas 11.575 sampai 11.700. Dengan asumsi cuan bertahan di atas 11.575 sampai 11.700, kita bisa hold atau akumulasi buy lagi. Dan kalau memang mau confirm buy lebih kuat, bisa buy on break di atas 11.950. Dengan resistance terdekat itu di area 12 sampai 12.425 dan atas lagi 12.700 sampai 12.850. Jadi sebenarnya cuan masih bisa menarik untuk trading dan dengan dua pola entry tadi buy on break di atas 11.950 atau buy on support di area 11.575 sampai 11.700. Baik, penutupan hari ini di 11.900 menguat di 0,63%. Selanjutnya menanyakan saham keras Pak, arah ke depannya direkomendasikan masuk tidak? Ini keras sudah berapa hari terakhir juga naiknya Ya, signifikan, didukung dari sisi betul. volume tidak Pak Yaki? Cuman kalau mau masuk sih better tunggu dulu ya, karena memang ini agak round koreksi, apalagi kalau kalau kerasa besok di hari Senin gagal bertahan di 308. Karena support 308 ini kalau misalnya keras gagal bertahan, support berikutnya cukup jauh di area 292 sampai 294. Jadi hati-hati kalau kerasnya gagal bertahan di 308. Setelah 292, support berikutnya itu di sekitar 272 dan 258. Jadi memang lihat dari pergerakan 2 hari terakhir harusnya masih ada potensi penguatan lanjutan ya, dengan resistance terdekat di area 320 sampai 334. Cuma sih saya lebih cenderung untuk rekomendasikan sell on strength sih dengan kondisi saat ini. Alasannya Pak Yaki? Kenaikannya sudah lebih dari udah lebih banyak ya, terutama ini kalau kita hitung itu kenaikannya ini kita ambil dari awal Juni itu kenaikannya sudah signifikan ya Pak ya, dan udah rawan sangat profit taking. signifikan sih. Jadi menurut saya sih agak rawan untuk koreksi sih. Kenaikannya sudah di atas 159% ya sejak awal Juni. Dan kalau kita lihat sejak kemarin turun dalam dan rebound itu kenaikannya sudah di atas 76%. Jadi menurut saya sih ini kebagian cuci piring sih. Karena yang masuknya juga udah lumayan tinggi. RSI dan stokastika juga sudah jenuh beli. Jadi ada potensi untuk sell on sih di area 320 sampai 334. Baru saja masuk di WhatsApp interaktif kami, ada Bapak Robert dari Maluku menanyakan SIDO, Pak. SIDO ambil posisi di 485, penutupan hari ini di 488. Analisisnya untuk SIDO? SIDO masih menarik yang untuk di hold selama bertahan di atas SIDO masih menarik untuk di hold selama beratas di atas 476 480 dan masih bisa untuk penguatan lanjutan support resistance terdekat di 498 sampai 520. Dan menariknya sih kalau SIDO bisa break di atas 520 resistance berikutnya cukup jauh itu di 535 sampai 575. Jadi malah menarik sih untuk SIDO di hold sih dengan harga 485-an ya. Sorry, 485 mungkin ya. Di 485 peluang ke 500 seperti apa? Masih terbuka. Kalau lihat dari pergerakan MACD-nya juga masih golden cross dengan histogram positif. RSI-nya juga masih di area normal. Stokastika juga baru bangun dari area oversold. Jadi sebenarnya masih menarik sih untuk akumulasi SIDO sih selama bertahan di atas 480. Baik, selanjutnya menanyakan Antam Pak, support yang mesti diwaspadai, tidak menyebutkan nama dan lokasi juga. Masih direkomendasikan masuk tidak? Cenderung sell on strength kalau lihat dari pergerakan hari ini. Cuman kalau bertahan di atas 2960, Antam masih bisa di hold dan akumulasi buy ya. Kalau memang mau buyback atau buy on support bisa dilakukan di area 2830 sampai 2870-an. Jadi memang Antam masih menarik untuk di hold selama bertahan di atas 2960 sih. Baik, 296. Bagaimana Anda melihat prospeknya di tengah posisi harga komoditas saat ini? Kemudian di Timur Tengah juga lebih cenderung melandai Pak dari suasana. Apakah
Telkom akan cenderung ke 2000-an tidak? Antam maksud saya. Oh, harusnya kita lihat dari beberapa sisi sih Mas ya. Mhm. Memang komoditas mulai melandai, harga emas juga udah mulai melandai, nggak terlalu bersinar banget seperti sebelumnya. Mhm. Harga komoditas juga udah mulai reda dari konflik geopolitik yang sudah mulai ada gencatan senjata. Cuman kan dari dalam negeri sendiri, Antam yang termasuk yang paling diuntungkan dengan kerjasama Ya, sorry, IBC dan Haoyou kalau nggak salah. oke. Jadi karena smelter Antam lah yang akan digunakan. Baik, analisis untuk Antam dan tampaknya mengakhiri dari pertanyaan masuk yang kita bahas untuk hari ini Pak Yaki. Tapi sebelum kita akhiri pertemuan kita, saya akan coba sampaikan terlebih dahulu update pergerakan indeks harga saham gabungan, terutama di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini, dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini ditutup melemah di 0,19%. Pelemahannya sudah mulai terbatas dan ditutup di level 6.865,192. Secara teknikal dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 6.893,218. Beberapa menit pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan melesat hingga ke 6.916,674. Pola pergerakan indeks harga saham gabungan dalam beberapa hari terakhir hampir sama, naik signifikan di sesi pertama dan lebih cenderung tertekan cukup dalam di perdagangan sesi kedua. Intraday terendah hari ini di 6.843,691. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat updatean penutupan beberapa indeks lainnya. Seperti MNC 36, tertekan di 0,33% di 301,202. Jakarta Islamic Index juga melemah di 0,80% di 490,149. LQ45 tertekan di 0,27% di 763,512. Rotasi pergerakan sektoral pemirsa, teknologi hari ini memimpin penguatan, ada Goto hari ini melesat di atas 5%, memimpin penguatan di 0,78%. Industri juga menguat di 0,43%. Infrastruktur melemah cukup dalam di 1,34%, terbebani oleh saham Telkom. Konsumsi primer juga melemah di 0,81%. Ya, saham-saham yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan yang masuk ke dalam deretan top gainers ada BRMS, ditutup menguat 404, Toba 820, MBMA juga menguat ke 468. Keras tadi pun juga sempat kita ulas, menguat di 314 pemirsa. Terakhir, saham-saham yang hari ini mengalami pelemahan dalam ada Antam, Telkom, PGO, dan Unilever. Antam ditutup di level 3.000, Telkom di 2630, PGO 1405, dan Unilever di 1545. Updatean penutupan sesi kedua, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Pak Yaki, terima kasih sudah bergabung Pak, sehat selalu. Sampai berjumpa kembali Pak Yaki. Ya, Ya, sama-sama Mas Dev. terima Terima kasih. kasih Pak Selamat Yaki. sore. Ya, selamat sore Bapak Ahmad Yakiye, Head Online Trading BCA Sekuritas. Dan pemirsa, jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San, over pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.